Kalau menurut lo, Asih orangnya gimana? Ya kalau gue jadi dia sih ya, gue jadi model. Kuncinya ketinggalan. Dan kamu udah ngotorin semuanya. Lepasin tangan suami saya. Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat ya. Langsung saja alur cerita film kita kali ini menceritakan tentang Alina dan Reza yang merupakan sepasang suami istri yang terlihat harmonis. Alina dan Reza memiliki sepasang anak yang diberi nama Rere dan Malik. Selain menjadi seorang istri dan seorang ibu, Alina juga menjalani pekerjaan dalam bidang jasa penyediaan barang. Oleh karena itu, Alina sering bepergian ke luar negeri untuk mengambil barang-barang titipan dari para customer di perusahaan jasa mereka. Seperti kali ini, Alina baru saja kembali dari luar negeri. Reza suaminya menjemputnya di bandara ditemani Rere putri mereka. Dalam perjalanan pulang, Alina berterima kasih pada suaminya yang telah merawat kedua anaknya selama ia bekerja. Reza pun berkata bahwa tentu saja ia bersedia menjaganya, karena itu juga anak-anaknya. Apalagi kepergian Alina bukanlah jalan-jalan, melainkan melakukan pekerjaan. Selanjutnya Reza bertanya tentang baby sister yang pernah disebutkan Alina sebelumnya. Ia bertanya, apakah baby sister tersebut jadi bekerja? Alina pun menjawab bahwa baby sister tersebut akan segera bekerja di rumah mereka untuk membantu merawat kedua anak mereka. Sesampainya di rumah, Alina bergegas menemui Malik, anak keduanya yang sangat ia rindukan. Reza juga menyusul, karena tentunya ia juga sangat merindukan Alina. Alina merasa begitu bahagia, karena selain memiliki orang-orang yang ia sayangi, ia merasa tahun ini begitu banyak berkah yang ia dapatkan, karena akhirnya ia bisa membeli rumah baru yang mereka tempati sekarang, dan rumah lama mereka sedang dalam proses penjualan. Dan jika nantinya sudah laku, rencananya Alina dan Reza akan menggunakan uang hasil penjualan rumah lama mereka tersebut untuk biaya perjalanan mereka ke Tanah Suci. Keesokan harinya, baby sister yang akan bekerja di rumah mereka pun tiba. Baby sister tersebut bernama Asih. Asih adalah wanita muda berhijab yang memiliki paras yang sangat cantik. Alina pun menyapa Asih. Dengan sigap Asih langsung menggendong Malik yang sejak saat itu akan menjadi tanggung jawabnya. Reza pun sedikit berbasa-basi dan menyapa Asih, lalu ia pun bergegas berangkat kerja dan mengantar putrinya Rere ke sekolah. Selanjutnya Alina meminta Mbak Kar ART-nya untuk menunjukkan bagian-bagian ruangan di rumah mereka kepada Asih dan sekaligus menunjukkan kamar yang akan ditempati Asih nantinya. Mbak Kar pun mengajak Asih untuk berkeliling rumah dan menjelaskan semua bagian ruangan di rumah itu. Selanjutnya Alina meminta Asih untuk beristirahat sebentar, karena hari itu ia sudah langsung mulai bekerja. Setelah Asih pergi, Mbak Kar berkata bahwa entah mengapa ia merasa sepertinya Asih itu bukan orang yang baik. Mbak Kar merasa Asih memiliki tujuan terselubung. Namun Alina berkata bahwa ia melihat Asih adalah orang yang baik. Setelah suaminya pergi, Alina pun mulai dengan kesibukannya, karena di rumah itu Alina juga memiliki sebuah studio, tempat ia dan beberapa rekannya melakukan pekerjaannya. Sekarang ia merasa sangat terbantu, dikarenakan kini ada Asih yang menjaga Malik saat ia sedang bekerja. Bahkan tidak hanya itu saja. Selain menjaga Malik, Asih juga membantu beberapa pekerjaan rumah lainnya, meskipun hal itu bukanlah tugasnya. Seperti satu ketika, Asih membuatkan jus dan Reza berkata, jus buatan Asih benar-benar enak. Bahkan Reza berkata agar Mbak Kar belajar membuat jus yang sama pada Asih. Dalam satu kesempatan, Alina diminta untuk menjadi seorang moderator dalam sebuah acara yang mengangkat tema kemandirian wanita dalam Islam, dan Alina pun dianggap sangat cocok dengan tema tersebut. Saat itu, Alina berkata bahwa ia sangat bersyukur atas semua pencapaiannya, termasuk keluarga kecilnya, dan tak lupa ia juga mengungkapkan rasa bangga pada suaminya yang selama ini selalu setia dan memberinya support dalam segala aktivitasnya.
Di sela-sela menjalani rutinitas mereka sebagai suami istri yang sama-sama bekerja dan juga mengurus anak, Alina menagih janji Reza yang akan membawa keluarga kecil mereka untuk berlibur. Reza pun memenuhi janjinya dan mengajak Alina beserta kedua anaknya berlibur. Tak lupa Asih pun turut diajak untuk membantu menjaga anak-anak. Namun Alina tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk mempercayai Asih adalah keputusan yang salah, karena Asih sebenarnya bukanlah wanita polos dan baik seperti penampilannya. Sejak liburan keluarga itu, Reza pun mulai terbayang-bayang akan wajah Asih dan juga bentuk tubuhnya yang memang sangat menggoda. Bahkan saat tidur pun wajah Asih masih terus menghantui Reza dalam mimpinya. Hal itu berawal sejak Reza mendapati Asih yang tergeletak pingsan karena keletihan. Reza mencoba membantunya dan mengangkatnya ke tempat tidur. Sejak saat itulah Reza tak bisa berhenti membayangkan pesona tubuh Asih. Dan mimpinya itu kini benar-benar menjadi kenyataan. Gayung bersambut sesampainya di rumah. Mimpinya itu benar-benar ia wujudkan. Kini ia sedang bercumbu dengan Asih di kamar sang baby sister itu. Hal itu terjadi saat Asih yang terjatuh ketika sedang memperbaiki gorden di kamarnya. Reza yang menyaksikan hal itu dengan sigap menangkap tubuh Asih yang akan terjatuh. Namun ketika Reza akan kembali, Asih justru menariknya dan menutup pintu kamarnya dan mengajak Reza untuk beradu mulut. Tidak hanya itu saja, keesokan harinya, ketika Asih yang ikut menemani Rere pergi ke sekolah, dikarenakan Rere yang ingin diceritakan dongeng oleh Asih, namun saat akan kembali, Reza justru membawa Asih ke salah satu rumah kosong yang sedang ia promosikan dan mengajak Asih menuntaskan hasrat mereka tadi malam yang sempat tertunda. Di rumah itu mereka pun akhirnya bermain kuda-kudaan. Meski saat kembali mereka berdua sempat dipergoki oleh rekan kerja Reza, namun Reza berkata bahwa ia sedang menunjukkan rumah tersebut dan Asih adalah calon pembelinya. Sejak saat itu, mereka pun selalu mencari-cari kesempatan untuk bermain kuda-kudaan. Bahkan kamar Malik pun dijadikan tempat oleh Reza untuk mencetak gol ke gawang Asih. Sudah mabuk kepayang sekali si Reza ini ya, sobat. Mbak Kar yang sejak awal memiliki firasat tidak baik terhadap Asih, mulai merasa curiga jika ada gelagat tidak baik yang terjadi antara Asih dan Reza, namun ia belum memiliki bukti. Tapi Mbak Kar yang begitu menyayangi Alina, tidak ingin jika apa yang menjadi ketakutannya menjadi kenyataan. Ia pun memperingatkan Asih agar jangan coba macam-macam dengan Reza. Mbak Kar mengancam jika ia mendapati Asih menggoda Reza, ia berkata ia akan mengadukannya. Satu ketika Mbak Kar terjatuh di tangga ketika ia sedang membawa tumpukan cucian. Mbak Kar mengalami luka yang cukup serius. Akhirnya ia pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Reza dan Asih pun kini semakin leluasa, terlebih setelah keluar dari rumah sakit Mbak Kar izin untuk pulang kampung, untuk memulihkan lukanya. Setiap ada kesempatan, mereka akan selalu mempraktekkan berbagai macam gaya kuda-kudaan yang diketahui Reza dari situs yang ia tonton, hingga satu ketika, Karyo memergoki Asih yang dijemput oleh Reza. Karena menaruh rasa curiga, Karyo pun mengikutinya, dan benar saja ia memergoki Reza yang membawa Asih ke rumah kosong seperti sebelumnya. Karyo pun memarahi Asih dan mengancam akan memberitahu Alina. Asih tentu saja tidak tinggal diam. Ia pun berusaha menyingkirkan Karyo dengan cara memfitnahnya, dengan mengatakan bahwa Karyo telah mengambil barang-barang pribadi milik Alina. Asih juga berkata bahwa Karyo juga mengambil barang-barang pribadi miliknya. Padahal Asih sendirilah yang telah menaruh semua barang-barang itu di lemari Karyo. Alina yang bingung dengan semuanya tidak tahu harus berbuat apa, namun Reza dengan cepat mengusir Karyo dari rumah itu. Kini Reza dan Asih pun semakin leluasa untuk menumpahkan hasrat terlarang mereka tanpa adanya gangguan siapapun. Terlebih Alina yang semakin jarang di rumah dikarenakan kesibukannya, hingga satu ketika, Rere putrinya memergoki Reza yang keluar dari kamar Asih. Ia menceritakan hal itu pada Alina. Meski Reza berdalih jika saat itu ia masuk ke kamar Asih hanya untuk mengambil setrikaan, namun Alina sudah mulai merasa curiga. Alina mencoba bertanya pada rekannya Anggi, bagaimana pendapatnya tentang Asih. Anggi pun menjawab jika seandainya ia yang menjadi Asih, dengan memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang bagus, sudah pasti ia akan lebih memilih untuk menjadi model. Dan tidak berselang lama, Karyo pun menelpon. Ia pun berkata akan mengirimkan sebuah video pada Alina. Setelah sebelumnya ia meminta maaf atas insiden yang kemarin, Karyo berkata
Ia sempat memergoki perbuatan Reza dan Asih, dan ia akan mengirimkan bukti video yang sempat ia rekam sebelumnya. Meski sebelumnya Asih sempat menghapus video tersebut, namun Karyo berhasil memulihkannya dengan bantuan jasa memulihkan data yang terhapus di counter sebuah HP ketika ia tengah mengisi pulsa. Ia pun meminta Alina untuk melihat video tersebut. Setelah menyaksikan isi video tersebut, Alina pun meminta Anggi untuk putar balik sesampainya di rumah. Benar saja, Alina memergoki Reza dengan Asih. Bukannya merasa bersalah dengan kelakuan bejatnya, Asih justru dengan pedenya menggenggam tangan Reza dan berkata, kalau mereka berdua saling mencintai. Alina yang kalap pun melepaskan tangan Asih dari genggaman suaminya dan menamparnya. Alina yang berusaha menyeret Asih agar segera keluar dari rumahnya, namun tak disangka, Reza justru membela Asih dan berkata, jika Alina lah yang harus keluar dari rumah itu, bukannya Asih. Reza menyeret Alina agar keluar dari rumah itu. Alina mencoba menyadarkan suaminya, ia berkata, jika dirinya adalah istri Reza. Alina mendorong Asih dan membenturkannya ke tembok. Rere yang kebetulan turun dari kamarnya menyaksikan hal itu. Ia pun menganggap jika ibunya sangat jahat. Reza pun akhirnya benar-benar mengusir Asih dari rumah mereka. Keesokan harinya Alina bertanya pada Anggi, apa kesalahannya? Mengapa suaminya sampai melakukan hal itu padanya? Anggi menjelaskan, jika bukan Alina yang bersalah, tapi pelakor itulah yang bersalah. Zaman sekarang pelakor memang mengerikan, dan sering terjadi jika pelakor justru orang-orang terdekat. Tidak cuma ART, tapi juga mertua, ipar. Seperti yang sering ada di film-film ataupun sinetron, ujar Anggi. Saat hendak menjemput putrinya dari sekolah, Alina melihat Asih justru ada di sana bersama Reza. Rere yang tidak mau ikut dengan Alina dan memilih pulang bersama Asih dan Reza. Alina pun berkata, bagaimana bisa Asih sudah mencuci otak anaknya secepat itu? Asih malah menjawab tegas bahwa selama ini memang ialah yang mengurus anak-anak. Anggi yang kesal melihat tingkah Asih pun menjambaknya, namun Reza dengan cepat membantu Asih dan melayangkan bogem tepat ke wajah Anggi. Alina yang kini menginap di hotel pun didatangi ibunya, tidak hanya ibunya. Karyo dan Mbak Kar yang telah sembuh pun menjumpai Alina. Mbak Kar berkata, bahwa sejak awal ia memang memiliki firasat. Jika Asih bukan orang yang baik, Mbak Kar sangat yakin jika Asih pasti melakukan hal-hal mistis untuk menjerat Reza, sebab tidak mungkin Reza berbuat seperti itu, karena selama ini Mbak Kar melihat jika Reza adalah orang yang baik dan juga taat beribadah. Mereka semua pun akhirnya menyarankan agar Alina mendatangi Ustadz untuk meminta saran. Alina pun mendatangi Ustadz ditemani Mbak Kar dan yang lainnya. Setelah Pak Ustadz memberikan sedikit wejangan mengenai sihir dan sejenisnya, Pak Ustadz pun berkata, alangkah lebih baik jika Reza bisa dibawa menemuinya. Tetangga Alina yang prihatin dengan musibah yang menimpa Alina, berkata, jika ia dan suaminya bersedia membantu, mereka pun akhirnya berhasil membawa Reza menemui Pak Ustadz. Akhirnya diketahui, jika memang benar, sebelumnya Asih telah mendatangi seorang dukun. Ternyata jus yang selama ini ia buat untuk Reza telah ia campurkan dengan ramuan yang ia dapatkan dari dukun tersebut. Asih juga mengambil beberapa helai rambut anak-anak Alina agar ia bisa menguasai kasih sayangnya. Kecelakaan yang dialami Mbak Kar juga adalah ulah Asih. Ialah yang dengan sengaja mencelakai Mbak Kar dengan menumpahkan sabun di tangga agar Mbak Kar terjatuh. Dengan bantuan Pak Ustadz dan yang lainnya, Reza dan anak-anak Alina pun berhasil disadarkan dan disembuhkan. Karyo juga berhasil mengambil jimat yang dipasang Asih di lemari pakaiannya. Alina juga berhasil menemukan jimat yang dipasang Asih di plafon rumahnya. Alina membakar jimat tersebut, bersamaan dengan itu Reza pun tersadar. Namun Asih yang sebelumnya berusaha mencelakai kedua anak-anak Alina terjatuh di balkon setelah Rere berusaha melepaskan diri dan menggigit tangan Asih. Alina awalnya mencoba membantu Asih dengan menarik tangannya, namun Asih tidak bisa ia selamatkan. Asih pun terjatuh dari atas balkon dan meninggoy. Polisi pun tiba untuk melakukan olah TKP. Dan rumah kediaman Reza dan Alina, yang di awal menjadi saksi kebahagiaan Alina dan keluarga kecilnya, berubah menjadi saksi bisu. Hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Alina pun akhirnya memilih menjual rumah tersebut. Di hari berikutnya, Reza menemui Alina di kediamannya untuk berbincang, namun Alina enggan. Ia berkata ia butuh waktu, dan beberapa bulan kemudian, Alina dan Reza pun berangkat ke Tanah Suci
dan film pun berakhir. Oke sobat, demikianlah alur cerita film kita kali ini. Dan buat kalian jangan pernah berniat untuk menjadi baby sister dengan tujuan menghancurkan kebahagiaan orang lain ya sobat. Apalagi gajinya tidak seberapa. Lebih baik kalian jadi YouTuber ya sobat. Oke sobat, semoga kalian terhibur dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.